Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Kamis 8 Oktober terambil dari kitab Mazmur 33 ayat 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mazmur 33 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, Alkisah ada seorang pemain akrobat yang membentangkan seutas tali melintasi air terjun Niagara. Kemudian ia memulai aksinya berjalan pelan-pelan di atas tali tersebut. Penonton menahan nafas menyaksikannya. Setelah sampai di ujung yang lain, penonton bertepuk tangan dengan meriah. Lalu kata sang akrobat, "Apakah kalian percaya bahwa saya dapat kembali ke ujung sana dengan membawa kereta dorong ini?" Tanya sang akrobat dengan membawa kereta dorongnya di atas seutas tali yang membentang air terjun Niagara tersebut. Orang-orang, sebagian besar penonton berkata, "Percaya, percaya." Dan benar saja saudara, sang pemain akrobat berhasil sampai di ujung dengan selamat. Gegap gempita tepuk tangan kembali memenuhi udara. "Sekarang," kata sang akrobat, "saya akan memberi beban pada kereta dorong ini. Apakah saudara percaya saya dapat melakukannya?" Tanya sang akrobatik lagi. "Percaya, percaya," jawab sebagian penonton. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang bersedia duduk di atas kereta dorong ini? Semua terdiam, saudara. Tidak ada yang menjawab karena mereka semua takut akan resikonya yang bisa berakibat pada kematian. Akhirnya, dari antara penonton tampillah seorang pemuda yang mengajukan dirinya. Pemuda itu dengan tenangnya dia naik ke atas kereta dorong dan dimulailah akrobat yang menegangkan itu. Pemuda itu tidak lain adalah anak dari sang pemain akrobat tersebut. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, seorang anak tahu kemampuan bapaknya. Demikian juga seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu betapa luar biasanya Bapa kita. Sekalipun kehidupan sering sekali menyuguhkan kesusahan, penderitaan, penyakit, dan keputusasaan, Tuhan Bapa kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hebat, Allah yang kuasa, dan Allah yang akan menyelamatkan kita, anak-anaknya, dari kesusahan-kesusahan tersebut. Tuhan kita sungguh bisa dipercaya bahwa Ia pasti membawa saudara dan saya melewati kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran apapun
yang sedang kita hadapi saat ini. Harus kita akui saudara, di hari-hari ini saat pandemi COVID-19 membayangi bumi dan krisis finansial melanda kita secara pribadi, mungkin lebih realistis untuk berkeluh kesah. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena kita memiliki Tuhan dan kita adalah kepunyaan Tuhan. Firman Tuhan malam ini menguatkan kita bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia memperhatikan hidup saudara dan saya. Dan pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara, jangan mengandalkan pertolongan dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Nantikan Tuhan dan Dia sendiri yang akan mengajari kita, saudara dan saya, untuk membangun ketahanan iman kita kepada Tuhan. Sehingga jiwa kita akan selalu menanti-nantikan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Karena kita percaya Tuhan adalah Bapa kita yang dapat membawa kita keluar dan menyelamatkan kita dari kesusahan hidup kita saat ini dan juga di masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami ketika kami saat ini berada dalam situasi yang berbeban berat dan susah. Kami sangat bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan, dan kami menjadi kepunyaan-Mu, sehingga kami tidak perlu takut melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sertai istirahat malam kami dan bangunkan kami esok pagi dengan kehidupan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati dan lindungi saudara-saudara kami yang masih harus bekerja mencari nafkah di sepanjang malam ini. Berkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, dengan jamahan tangan-Mu dan obat-obat yang dikonsumsi, kiranya dapat memulihkan kesehatan mereka. Berkati bumi ini ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus corona dari muka bumi. Melalui setiap kami yang selalu menjaga kesehatan, hidup sehat, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami Tuhan di masa pandemi ini, agar gereja kami terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, melalui kegiatan dan ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring. Berkati para petugas kesehatan, para aparat dan Satgas COVID dalam menjalankan tugas mereka dengan baik, dan lindungi mereka Tuhan agar tidak terpapar COVID-19. Inilah doa syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan seruan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian sapaan malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you.